Halo para kaum klesot-klesot, balik lagi di channel Kancawago Films. Kali ini gue mau ceritain alur cerita lagi dari film remake pada tahun 1976 yang berjudul Carrie. Tonton video ini sampai habis ya, tinggalkan komentar dan subscribe channel ini. Adegan dibuka dengan suara-suara di sebuah rumah yang memperlihatkan seorang perempuan bernama Margaret White lagi teriak-teriak kesakitan sendirian. Margaret ini hamil karena pergaulan bebas dan mungkin ada sesuatu lain di balik pria yang menghampiri Margaret tersebut. Di sini nggak dijelasin siapa kekasih Margaret ini dan dia kemana sih, dan tetangganya juga gimana lah. Kalau di kampung gua mah teriak-teriak pasti langsung pada kumpul. Begitu bayinya lahir, Margaret langsung mau ngebunuh bayi tersebut pakai gunting. Tapi akhirnya karena insting dan kasih sayang seorang ibu, Margaret lalu nggak jadi ngebunuh bayi tersebut. Lalu film Carrie pun dimulai. Scene berpindah di sebuah sekolahan memperlihatkan seorang gadis bernama Carrie White yang sifatnya terlihat sangat berbeda dari gadis yang lain. Satu waktu si Carrie lagi mandi sendirian, tiba-tiba teriak histeris minta tolong karena terlihat dia berdarah-darah dan membuat teman-teman yang lainnya menghampiri dia. Ternyata si Carrie ini menstruasi untuk pertama kalinya dan seumur hidupnya dia nggak pernah tahu bahwa ini adalah siklus yang akan dia lewatin. Orang tuanya gimana sih? Kok nggak pernah ngasih tahu tentang hal kayak gini? Dan walaupun nggak dikasih tahu, emang si Carrie ini nggak belajar atau baca-baca di mana gitu? Saking polosnya. Lalu dengan keanehan si Carrie, dia kemudian diketahuin sama teman-temannya yang secara bersamaan pada ngelemparin pampers ke badannya. Dan ada salah satu orang yang ngevideoin hal tersebut. Guru olahraga di sekolah tersebut yaitu Miss Desiardin nolongin Carrie walaupun si Carrie kudu ditabuk dulu biar diem. Dia masuk. Di sini gua sebut Miss Desiardin, Miss Desi aja lah ya. Oke, Miss Desi. Lalu si Carrie dibawa ke ruangan buat ditenangin dan dikasih tahu kalau ini wajar bagi remaja seusianya. Tapi si Carrie tetap kekeh kalau ini bukan menstruasi, dan saat si Carrie marah, kejadian aneh pun terjadi. Galon di belakangnya pecah secara tiba-tiba. Dan Carrie pun pergi ninggalin Pak Kepsek dan Miss Desi. Bel pulang sekolah berbunyi dan Carrie dijemput emaknya. Ternyata emaknya si Carrie ini adalah Margaret, orang yang ada di scene awal. Di sini diperlihatkan anak-anak yang lain pada ngetawain Carrie karena kejadian di toilet tadi. Dan ya udahlah ya, mungkin hal ini wajar kalau di sana. Setelah sampai di rumah, emaknya ini bertingkah aneh dan seakan-akan khawatir kalau ada hal yang bakal terjadi. Lalu si Carrie dikurung dan disuruh berdoa di suatu ruangan kecil di bawah tangga. Gue nyebutnya ruang renung. Si emak ini emang punya cara tersendiri kalau salah satu dari mereka merasa berbuat dosa. Jadi maklumin aja kalau alirannya agak gimana gitu. Jangan bahas agama di sini, oke? Carrie yang emosi pun kali ini ditunjukkan lagi dengan kejadian yang aneh, yaitu pintu tiba-tiba terbelah. Dari sini Carrie mulai sadar kalau dia punya kekuatan di dalam dirinya. Scene berpindah kepada dua orang insan yang sedang melakukan adegan klesot-klesot di sebuah kamar. Dia adalah temannya si Carrie di sekolahan. Si cewek adalah salah satu orang yang ikut ngetawain Carrie di kamar mandi, tapi terlihat sikap dia yang rada nyesel sama kelakuannya kemarin. Pada hari Selasa, pelajaran penjas pun berlangsung. Miss Desi menghukum semua teman-teman Carrie yang udah ngebully kemarin, dan yang nggak mau nurut bakal diskors dan nggak boleh datang ke prom. Prom itu semacam malam perpisahan dan kelulusan, oke? Semua murid menjalankan hukumannya kecuali wedonan yang satu ini bernama Chris. Dia adalah orang yang berani mengunggah video bullying tersebut. Kembali ke Carrie. Carrie yang sadar dia punya kemampuan supranatural telekinesis, lalu dia semakin penasaran dan riset ke perpustakaan buat nyari-nyari buku yang berhubungan dengan hal tersebut. Lama-lama si Carrie mulai bisa ngendaliin kekuatannya. Master Daddy, Anda punya pesaing kuat. Balik lagi ke Sue. Si Sue yang nyesel banget ini pun ingin berbuat sesuatu yang bisa bikin dia nggak ngerasa bersalah lagi, yaitu dengan cara menyenangkan hati si Carrie. Dengan pikiran yang brilian sekali dan di luar jalan ninja seorang wanita, si Sue ini mau minjemin pacarnya buat kencan sama Carrie di prom nanti. Tommy pun sebagai pacar terkejut terheran-heran.
Ini cewek gue gimana sih konsepnya anjing. Tapi karena ceweknya maksa, ya udahlah turutin. Toh si Carrie juga cakep kan. Jadilah si Carrie bahagia luar biasa dan kemudian beli bahan gaun lalu menjahitnya sendiri di rumah. Kemudian setelah jadi, Carrie minta izin ke emaknya buat ikut ke pesta. Dan tentu saja, emaknya Carrie gak bakalan ngebolehin. Ketika mereka ayel-ayelan antara larangan dan keinginan hati Carrie, lalu kemudian si Carrie yang sudah bisa ngendalin kekuatannya lantas dia gunain buat ngangkat ibunya pakai kekuatan telekinesis dan berkata, "Los, dol, aku tetap mangkat, Mak." Scene beralih kepada Chris dan pacarnya beserta anak belangsak lainnya. Mereka sedang menyusun rencana buat balas dendam sama Carrie dan dia akan gunain darah babi buat nyiram Carrie saat acara pesta nanti. Pada hari H, di suatu hari semua anak sibuk mempersiapkan penampilannya buat pesta nanti malam. Pokoknya salon-salon sama tukang cukur stong lah buat hari ini. Dan pada sore hari, ba'da maghrib, si Tommy ngejemput Carrie pakai mobil lontong. Gua nyebutnya mobil lontong lah ya, karena panjang, putih. Ininya Tommy itu orang kaya. Sang ibu yang coba ngelarang keras buat Carrie berangkat, akhirnya harus disakiti dengan kekuatan yang Carrie miliki dan memasukkannya ke dalam kamar renung serta mengelas kunci kamar itu. Di sini sudah mulai kelewatan ya kelakuan si Carrie. Sesampainya di depan gedung prom, mobil lontong pun berhenti dan dengan gagahnya si Tommy menggandeng Carrie masuk ke dalam prom. Lalu pesta pun berlangsung. Singkat cerita, ada segmen di mana ada acara pemilihan raja dan ratu. Dan mereka berdua pun terpilih. Itu pun juga termasuk salah satu rencana yang disusun oleh Chris agar bisa naik ke podium. Sue yang menyusul buat nolongin si Carrie pun gak bisa apa-apa karena salah satu dari geng belangsak ngunci pintu ruangan tersebut. Dan saat mereka berdua naik ke podium, akhirnya ember yang berisi darah babi pun mengguyur badan Carrie. Dan seketika diperlihatkan video aib si Carrie saat dibully di kamar mandi. Miss Daisy yang coba ngeraih Carrie terpental karena emosi Carrie sudah mulai memuncak. Lalu Tom yang plonga-plongo akhirnya mati ketumbuk ember. Emosi Carrie makin menjadi. Kali ini emosinya memuncak dan membantai semua orang di dalam ruangan tersebut. Si Chris dan pacarnya yang berhasil kabur pun lalu dikejar sama si Carrie yang udah lepas kendali. Pokoknya wis kesuwe lah. Sampai tanahnya belah, cuk. Gila, kekuatannya sih serem banget ya. Tapi sayang ini setannya masih cakep. Dimerahin dikit napa matanya atau muncul otot-otot gitu kayak orang varises atau jadi Hulk kayak. Dan akhirnya Chris dan pacarnya terbunuh di dekat pom ini pertigaan Jalan Sukirman. Lalu si Carrie pulang dengan penyesalan dan minta maaf ke ibunya. Dan ternyata si Margaret ini diam-diam bawa pisau buat ngebunuh Carrie yang udah kelewatan. Carrie berusaha menghindar dari pisau tersebut dan pada akhirnya sang ibu dibunuh sama anaknya sendiri. Lalu si Carrie pun bunuh diri sekaligus menghancurkan rumahnya sampai rata seperti dada pacar kamu. Anehnya, gak ada tetangga yang keluar. Pada datang gitu sambil videoin kayak plus 62. Sue yang kembali datang kemudian plongo-plongo lagi gak bisa berbuat apa-apa ngelihat rumah itu hancur. Selesai. Orang-orang meninggal, si Carrie juga meninggal. Dan di akhir film ini diperlihatkan Sue yang bunting dan mau ngelahirin anaknya karena seks bebas dengan Tommy tempo hari. Oke, film ini sudah selesai. Memang kayak sinetron ya, tapi wajar lah karena genrenya juga drama thriller.
Lumayan sih filmnya, cuma adegan kleset-klesetnya aja yang kurang lama. Nonton film cuma nungguin adegan kleset-kleset doang. Pesan di film ini yang dapat kita ambil adalah pinjamkanlah pacarmu saat kamu merasa resah. Enggak. Ya intinya jangan seks bebas lah, jangan ngelawan orang tua mau segimanapun cara mereka ngedidik. Dan jangan bully orang, karena orang yang kamu bully tentu saja punya kelebihan yang kamu sendiri nggak punya. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Jika kamu suka konten ini, klik subscribe agar channel ini lebih mantap lagi. Dan buat yang penasaran mau nonton filmnya, udah aku sediain link di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.